tampak kurang lebih begitu pekan ini terlihat seperti deja vu ya, seperti masa COVID-19 begitu beberapa kantor sudah mulai memutuskan untuk work from home, kemudian juga beberapa sekolah juga memutuskan untuk school from home begitu ya, melihat dan juga menanggapi situasi dan kondisi saat ini begitu. Apakah ada kekhawatiran dari dunia usaha bahwa mungkin untuk sektor usaha ini akan ada pelemahan yang cukup signifikan begitu ya seiring dengan adanya aksi demonstrasi ini, Pak Anton? Artinya kita kan berharap ini secepatnya bisa teratasi. Artinya pemerintah dengan solid secara komprehensif bisa menyelesaikan masalah-masalah yang akibat kerusuhan. Tapi seperti saya katakan tadi, ini kan adalah akibat daripada permasalahan. Nah, oleh karena itu yang kita ingin dengar, memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa sebenarnya pemerintah, apa konsep pemerintah di dalam katakanlah memajukan seperti yang dikatakan oleh Pak Menko tadi, Pak Erlangga ya. Artinya mengajar pertumbuhan yang seperti sebelumnya dan lain-lain tentunya dibutuhkan investasi. Dan kembali lagi tentunya perlu ada satu ketegasan dari pemerintah bahwa kita akan kembali kepada track yang benar, masalah kepastian hukum, masalah keamanan, masalah perizinan, dan lain-lain, dan dibuktikan dengan sesuatu yang katakan beginilah, kalau kita ambil contoh ya analog ya, bahwa beberapa anggota dewan itu dinonaktifkan. Walaupun saya bukan ahli tata negara, tapi rasanya kata nonaktifkan tidak ada istilah di dalam perundang-undangan kita kan, karena nonaktif itu satu waktu bisa kembali lagi kan, antara diberhentikan, PAW dan lain-lain itu, tapi oke, soal lain. Tetapi ada tindakan konkret. Nah, tindakan konkret di situ, nah, bahwa sebenarnya umpamanya di mana kita lihat terjadi kerisauan daripada rakyat di saat rakyat sedang susah, anggota dewan ini ya seperti itulah kita lihat bagaimana kondisi mereka kan, masih ada yang ke luar negeri dan lain-lain. Nah, tentunya sikap pemerintah dan pimpinan DPR bahwa ini kita akan ya tidak akan terjadi lagi lah, kita akan betul-betul kalau tidak perlu tidak keluar. Ya. Sering kita lupa ya bahwa bukan hanya DPR tapi sebagai pejabat apa yang istilah dalam bahasa Prancis noblesse oblige, yaitu dibalik sesuatu jabatan, sesuatu kemuliaan yang diberikan ada tanggung jawab yang dia harus pertahankan, dia harus jaga itu. Nah, kalau para pejabat kita semua mengacu kepada situ, jadi sehingga merasa bahwa kepentingan rakyat di atas segala-galanya, tidak ada lagi yang ingin mempersulit izin, mempersusah katakanlah pelaku para investor dan lain-lain. Ya. Nah, oleh karena itu yang kita ingin ada katakanlah pernyataan resmi atau kebijakan resmi dari pemerintah terlepas yang sudah dilakukan adalah mengatasi kerusuhan. Tetapi yang mereka ingin ada sesuatu efek atau katakan sesuatu kebijakan yang membuat mereka merasa kembali lagi trust yang tadinya sudah mulai agak menurun. Karena walaupun kita tidak sedang dengar, tapi pasti akan ada pengaruh terhadap trust dan kepercayaan akan terkikis juga dengan kejadian ini ya. Artinya ini kan tidak bisa kita mengecilkan bahwa ini tidak ada apa-apanya kan. Ya, baik. Tapi seberapa besar sebetulnya kekhawatiran dari para pelaku usaha bahwa mungkin aksi demonstrasi ini masih akan cukup lama begitu berlangsung, Pak Anton? Wah, saya susah mewakili para pengusaha yang lain ya. Tapi kita lihat aja airport. Saya aja ikuti dari WhatsApp ya, yang pada kirim di mana orang sudah pada keluar dan ada satu investor yang etnik tertentu juga hari itu sudah penuh di satu maskapai yang airlines yang ingin pulang aja kan. Nah, ini tentunya jangan lupa Mbak, pada saat tahun 1998 Pak Nono Anwar Makarim itu seorang lawyers yang terkenal menulis di koran Kompas Kejahatan Tanpa Penjahat yang menceritakan awalnya kita dipuji-puji Bank Dunia dan IMF, kita ekonomi kita kuat seperti sekarang inilah, tetapi terjadi krisis financial di Thailand, lantas 1-2 orang mulai pada keluar kan. 1-2 orang keluar, nah yang lain melihat kok ada yang sudah keluar, dia ikut-ikutan juga dengan berpikir jangan-jangan terjadi sesuatu.
Nah, karena makin hari makin banyak yang keluar, ya lantas kan terjadi ras yang seperti kita alami. Nah, oleh karena itu yang kami bisa usul ke pemerintah, kita tidak mengatakan itu pasti terjadi, Ya, tetapi tolong jangan sampai emosi semacam ini tuh berkembang. ya. Sebab biar gimana kan kelihatan juga sudah ada, bisa lihat sendiri kegiatan di airport kan. Dan dari WhatsApp yang beredar itu semua menunjukkan kekhawatiran. Tapi itu baru menunjukkan kekhawatiran, belum terjadi. Nah, oleh karena itu kalau ada katakanlah dalam waktu singkat di samping menindak tegas perusuh dan dalam hal ini para penjara dan lain-lain, tapi tetap menyatakan pendapat masih silahkan dan akan diatasi, dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terjadi orang itu bisa menumpangi, diikuti kebijakan ekonomi yang membuat orang merasa wah Indonesia ini berubah. Ya. Mudah-mudahan kita tidak mengharapkan terjadi kejadian ini. Ya. Kejadian ini kan ada ongkos juga kan. Ongkos dalam arti kata turunnya kepercayaan dan lain-lain. Ya. Seberapa jauh saya juga tidak tahu, bisa tidak ada ukurannya. Tetapi dengan pemerintah memakai kasus ini, merubah kebijakan-kebijakan menjadi kebijakan yang positif dan kondusif, siapa tahu ini akan menjadi titik balik kita menuju kepada yang Pak Prabowo harapkan, pertumbuhan 8%. Betul. Dan kedua, ini agak sedikit naif juga kali ya Mbak Iva, bahwa menurut saya laporan menteri kepada Pak Presiden ini, tolong kalau bisa ada juga yang mengecek juga ini apa benar laporan-laporan ini, ya. Artinya apa kalau stok kita bertimbun, kenapa harga naik, kan gitu Mbak. Ya. Kalau ekonomi kita baik, kenapa cari kerja susah. Nah ini kan check and balance kan ada ini yang tidak terjadi di DPR, Mbak. Ya. Mestinya mereka lah yang mewakili kita kan. Ya.